Halo semuanya, kembali lagi di channel Watch Benefit dengan aku Rio. Di video kali ini aku bakal ngebahas sebuah jam tangan outdoor dari Digitech dengan harga yang cukup terjangkau tapi punya fitur melimpah. Seperti apa fitur-fiturnya dan gimana cara settingnya, tonton terus video ini sampai habis. Sebelum aku ngebahas jam tangannya, buat kalian yang suka seputar jam tangan mulai dari jam tangan analog, digital, dan yang lainnya, langsung saja subscribe channel ini dan jangan lupa untuk tekan tombol notifikasinya juga. Oke, jam tangan yang bakal aku bahas kali ini merupakan jam tangan dari brand Digitech dengan kode DS8100T. Jam tangan ini sanggup bikin aku kagum. Kenapa? Karena fitur yang disematkan pada jam tangan ini benar-benar di atas dari harga yang ditawarkan. Fiturnya sendiri adalah perpentual kalender, barometer, termometer, altimeter, kompas, pedometer, alarm, stopwatch, dan timer. Gimana? Banyak banget kan? Nah, di paket penjualannya, jam tangan ini dikemas dengan box aluminium berwarna hijau army, di mana ketika melihatnya, kesan outdoornya sudah sangat kuat. Kalau ngelihat desain boxnya sih ngerasa ini gear-gear yang ditujukan untuk TNI gitu. Boxnya sendiri bertuliskan Outdoor Living Adventure Gear, di mana di sisi sebelahnya juga bertuliskan fitur-fitur yang disematkan pada jam tangan ini. Oke, sekarang kita buka langsung aja si box dari jam tangan ini. Kalau kita buka, di sini kita dapat lihat satu unit jam tangan Digitech DS8100T. Kemudian di sini ada juga spons buat ngelindungin si jam tangannya. Lalu ada juga kartu garansi dan ada juga buku manual. Nah, buat kalian yang biasanya sering ngebuang buku manual, kali ini buku manualnya harus kalian simpan karena banyak banget penjelasan di buku manual ini tentang si jam tangan DS8100. Bentuk dari jam tangannya lingkaran dengan diameter bodi sebesar 45 mm dan ketebalan 15 mm. Ukuran segini menurut aku masih tergolong medium ya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Jadi buat kalian yang punya pergelangan tangan kecil masih terbilang cocok untuk menggunakan jam tangan ini. Untuk panjang strapnya kalau diluruskan total adalah 24 mm. Dan yang aku suka untuk lubang strapnya ini full dari ujung sampai ke ujung bezel jamnya. Jadi kelebihannya bisa dipakai untuk yang punya pergelangan tangan sekecil apapun. Nah, untuk displaynya sendiri ini di seluruh varian warna menggunakan warna hitam. Terus ada juga 3 tombol di bagian kiri dan 2 tombol di bagian kanan. Di bagian tombol juga terdapat tekstur gerigi sehingga tidak mudah licin saat dipegang. Dan ini berlaku di semua tombolnya. Untuk bakalnya sendiri berwarna hitam tapi tidak ada logo Digitech-nya, jadi cuma polos gitu aja. Terus untuk di bagian hooknya ini sudah dikasih 2 hook. Nah, kelebihannya ketika salah satu hook robek masih ada satu hook lagi untuk kita gunakan sebagai pengunci strapnya. Jadi kita nggak perlu bingung buat cari penggantinya. Ya, detail-detail seperti ini yang bikin aku suka sama jam tangan ini. Lanjut kita pindah ke bagian belakangnya. Di bagian belakang ini ada banyak informasi seperti kekuatan water resist, nomor modul, tipe jam tangan, dan material dari backcase-nya ini sendiri. Nah, di bagian tengahnya ini ada logo Digitech yang dicetak lebih besar dibanding informasi yang lain. Ditambah ada lubang kecil di bagian belakang jam tangan ini yang aku sendiri kurang tahu apa fungsinya dari si lubang ini. Entah untuk sensor atau fitur lainnya atau apa, aku juga nggak ngerti. Cuman yang ditakutkan kalau sampai debu masuk lewat lubang ini, ya itu jadi bahaya sih. Nah, kalau untuk air sendiri selama pemakaian beberapa minggu ini terkena air hujan atau wudhu sih aman-aman aja ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk ngebahas bagian display jam tangan ini. Untuk layarnya lumayan lebar, full digital, berwarna hitam untuk semua varian warna. Dan layar yang digunakan ini bertipe negatif LCD, di mana backgroundnya berwarna hitam dan untuk tulisannya berwarna putih. Di bagian atas terdapat tulisan Digitech dan di bagian bawahnya terdapat tulisan 10 bar. Jadi dia aman untuk dibawa ke dalam air di tekanan sampai 100 meter. Nah, kalau kita ngelihat dari tadi di bagian kiri ini ada 3 tombol ini. Nah, fungsi dari salah satu tombol ini yaitu tombol di bagian kiri atas ini adalah tombol light.
dan juga untuk tombol reset. Kemudian untuk yang bagian tengah ini adalah tombol barometer dan di bagian bawah ini adalah tombol untuk mode dan ada juga di bagian dalamnya tulisan setup. Jadi tombol kiri ini selain digunakan sebagai tombol like dan mode, juga digunakan sebagai tombol reset dan setup ketika kita sedang men-setting. Lalu di bagian kanan terdapat dua tombol yang berfungsi sebagai altimeter dan juga tombol kompas. Di bagian dalam ini juga ada tulisan up and down. Jadi tombol kanan ini berfungsi untuk menambah dan mengurangi digit saat kita lagi setting jam tangannya. Lalu ada juga subdial berbentuk lingkaran di bagian kanan atas sini yang berfungsi sebagai animasi detik. Namun subdial ini juga berfungsi sebagai kompas saat kita menggunakan fitur kompasnya. Nah, untuk bagian home screen bisa kita lihat ada jam, menit, dan juga detik. Lalu untuk animasi detiknya juga berjalan. Kemudian di atasnya ada hari dan juga tanggal. Untuk tanggalnya ini sudah menggunakan perpetual kalender. Jadi kalau kalian sudah men-setting tanggal dan tahun dengan benar, maka dipastikan tanggalnya valid sampai tahun 2099. Dan yang keren lagi, di bagian atas ini ada icon untuk menunjukkan perkiraan cuaca. Jadi kalau cuaca sedang mendung, terik ataupun hujan, di bagian atas ini akan menampilkan icon yang sesuai dengan cuaca yang ada. Nah, untuk icon ini bisa berubah-ubah, bisa jadi matahari atau awan doang. Dan di bagian bawahnya ini juga menunjukkan suhu terupdate di sekitar kita. Nah, sampai sini sudah cukup tertarik sama jam tangan ini? Tenang, itu hanya sedikit fitur yang menarik dari jam tangan ini. Selebihnya akan sangat lebih menarik lagi fitur-fitur yang akan kita bahas mengenai jam tangan DS8100T ini. Oke, langsung aja mari kita bahas fitur pertama, yaitu fitur home screen. Tampilan home screen terdapat date time, dan di atas terdapat tampilan hari dan juga tanggal. Jika kalian tekan dan tahan tombol like beberapa detik, maka tampilan hari dan tanggal akan berubah menjadi tanggal dan bulan. Jadi kayak gini. Nah, kayak gitu. Kemudian kalau kalian tekan dan tahan lagi tombol like, maka tampilan akan berubah menjadi indikator barometer. Nah, kayak gitu. Sekedar informasi buat kalian yang belum tahu, barometer ini berguna untuk menghitung tekanan udara yang umumnya digunakan dalam peramalan cuaca. Namun saran aku lebih baik kalian pakai tampilan hari dan juga tanggal karena ini paling sering digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Lalu untuk cara setting di fitur home time, kalian tekan dan tahan tombol mode sampai keluar tampilan set hold. Nah, kalau udah set hold gini dan berbunyi beep dan dia akan ada tampilan yang berkedip. Kemudian kalian pilih dulu daerah yang sesuai dengan tempat tinggal kalian dengan menekan tombol up and down. Kalau kita di Indonesia karena tidak ada Jakarta, jadi kalian pilih aja Bangkok. Nah, untuk pindah ke setting selanjutnya, kalian tinggal tekan aja tombol mode sekali. Maka akan muncul tampilan DST dan ini biarkan saja off. Lalu tekan lagi tombol mode. Maka akan muncul tampilan AM dan PM-nya. Kemudian kalian tentukan mau menggunakan format 24 jam atau 12 jam. Lalu tentukan detik, jam dan menit, kemudian tanggal dan juga bulan. Lalu kalau kalian tekan sekali lagi tombol mode, maka akan keluar tampilan key. Jadi kayak gini. Nah, key ini adalah nada beep. Jadi kalau mau matikan kalian bisa tekan tombol up, maka akan berubah menjadi mute. Otomatis tombol ini tidak akan berbunyi. Kemudian kalian tekan lagi tombol modenya, maka kalian bisa tentukan seberapa lama lampu akan menyala. Kalian bisa tentukan dari 1 detik sampai ke 5 detik. Nah, kalau aku sendiri sih menyarankan untuk setting ke 3 detik aja. Nah, kemudian kalian tekan lagi tombol mode, maka akan keluar bagian unit. Di bagian ini kalian bisa menentukan satuan jarak dan suhu. Tekan tombol kanan atas untuk menentukan satuan jarak, mau menggunakan meter atau foot. Lalu tekan tombol kanan bawah untuk menentukan satuan suhu.
Nah, mau menggunakan Celsius atau Fahrenheit. Kalau saran aku sih lebih enak menggunakan meter dan Celsius aja. Nah, kemudian kalian tekan lagi tombol mode, maka akan muncul bagian weather atau cuaca. Nah, di bagian ini nggak usah dipilih karena nanti dia akan berubah otomatis sesuai dengan cuaca yang ada. Dan jika semua sudah selesai di setting, maka tekan dan tahan tombol mode sampai tidak ada bagian yang berkedip. Oke, selanjutnya kita tekan lagi tombol mode satu kali untuk pindah ke fitur berikutnya, yaitu pedometer atau step tracker. Fitur ini berfungsi untuk mendeteksi langkah kaki berdasarkan gerakan pinggul. Jadi kalau kalian menghitung manual langkah kaki kalian dan ternyata tidak sesuai dengan apa yang ada di tampilan layar, maka jangan heran. Bukan jam tangan kalian yang rusak, tapi memang jam tangan ini mendeteksi berdasarkan gerakan pinggul, bukan gerakan kaki. Dan saat kalian baru beli jam tangan ini, mungkin fitur pedometer pada posisi off. Jadi kalian harus mengaktifkan dengan menekan dan tahan tombol kanan bawah hingga muncul icon orang berlari. Kayak gini, kalian tekan tahan. Nah, sampai bunyi beep. Nah, kalian lihat di bagian kiri bawah ini. Kecil banget sih, tapi pasti kalian kelihatan kok. Nah, kalau sudah muncul icon tersebut, kalian tinggal bawa jalan saja dan perhitungannya sudah bisa dimulai. Nah, yang aku suka lagi saat kita menggunakan fitur ini, di bagian layar bawah tetap muncul tampilan jam tangan. Jadi kalian gak perlu kembali ke bagian tampilan home screen buat tahu sekarang jam berapa. Nah, untuk cara setting pada fitur pedometer ini, kalian tekan dan tahan aja tombol mode sampai muncul tulisan set hold dan bunyi beep. Kalau udah, kalian bisa tentukan berapa berat badan kalian dan berapa tinggi kalian. Nah, anehnya untuk tinggi badan ini maksimal cuma 150 cm aja, padahal tinggi badan saya itu 170 cm lebih. Jadi ya udah aku set aja di 150 cm aja. Lalu jika kalian tekan tombol kanan atas, kalian bisa tahu informasi lainnya seperti berapa kalori yang sudah terbakar, berapa jumlah kilometer jumlah langkah kaki yang sudah ditempuh, dan berapa menit total kalian melakukan aktivitas berjalan. Ini kalori, ini kilometernya, dan ini menitnya. Oke. Nah, kemudian ada fitur record. Fitur ini merupakan lanjutan dari fitur pedometer tadi. Kedua fitur ini saling berkaitan. Kalau fitur pedometer tadi merekam aktivitas harian, kalau fitur ini merekam aktivitas harian per harinya sampai 14 hari ke belakang. Jadi dengan fitur ini kita bisa lihat catatan dari aktivitas harian kita. Apakah meningkat atau malah menurun. Nah, di bawah ini bukan tampilan jam dan menit, melainkan bulan dan tanggal. Jadi kalau kalian tekan tombol kanan atas, maka kalian bisa lihat record ke tanggal sebelumnya. Dan kalian bisa melihat informasi lainnya dengan menekan tombol kanan bawah. Lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu stopwatch. Nah, untuk seperti biasanya, untuk penghitung waktu maju ini kalian bisa tekan tombol kanan atas untuk play atau pause. Kemudian tekan tombol kanan bawah untuk split atau stop. Nah, kayak gitu. Oh iya, jika kalian keluar dari fitur stopwatch ini dalam kondisi running, maka perhitungan waktunya akan terus berjalan. Jadi jika sudah selesai menggunakan fitur stopwatch ini, lebih baik untuk di stop dulu agar daya tahan baterainya juga awet. Kemudian fitur selanjutnya yaitu ada fitur timer. Fitur ini berfungsi untuk menghitung waktu mundur. Kebalikan dari fitur sebelumnya tadi. Untuk mengaktifkan cukup gampang, tinggal kalian tekan tombol kanan atas saja. Kayak gini. Kalau untuk menghentikan juga sama, kalian tekan tombol kanan atas. Gitu. Nah, lanjut ke fitur selanjutnya yaitu ada alarm. Enaknya pada jam tangan ini kita bisa setting alarm sampai 4 waktu. Kalian bisa tekan tombol kanan atas untuk pindah ke alarm 1, alarm 2, dan seterusnya. Dan untuk men-setting, kalian bisa tekan dan tahan tombol mode sampai keluar tulisan set dan hold.
Lalu silakan tentukan alarm yang ingin kalian setting. Jika sudah, maka tekan dan tahan lagi tombol mode sampai keluar and hold. Jika sudah, maka tekan dan tahan lagi tombol mode, maka alarm akan otomatis on. Nah, jika kalian mau off-kan alarm, kalian cukup tekan tombol barometer saja satu kali, maka alarm akan off dengan sendirinya. Di fitur alarm ini juga terdapat fitur snooze dan juga sinyal, di mana fitur snooze ini berfungsi saat alarm berbunyi dan kalian tidak menekan tombol apapun, maka alarm akan berbunyi lagi setelah beberapa menit kemudian. Cara menghidupkan atau mematikan masih sama, yaitu dengan menekan tombol baru satu kali. Kalian tinggal tekan dulu di tombol altimeternya sampai ke bagian snooze. Nah, untuk mengaktifkannya kalian tekan tombol baru satu kali kayak gini. Nah, untuk menonaktifkan sama juga, kalian tekan tombol baru satu kali juga kayak gini. Untuk fitur sinyal, di mana jam tangan ini akan berbunyi beep 2 kali saat menit tepat di angka 00. Jadi jika kalian aktifkan fitur ini, maka nanti setiap jam 1 tepat akan bunyi beep 2 kali. Saat jam 2 tepat akan bunyi beep 2 kali juga, dan seterusnya. Jika kalian mengaktifkan dua fitur tersebut, maka akan ada dua icon yang muncul di dekat icon orang lari. Untuk mengaktifkannya juga sama seperti fitur snooze tadi, yaitu kalian tekan tombol alti ini. Nah, sudah di bagian sinyal, bisa kalian tekan tombol barometer sekali untuk mengaktifkan dan sekali lagi untuk menonaktifkan. Untuk fitur snooze akan ada icon lonceng, kemudian untuk fitur sinyal akan ada icon garis-garis yang muncul di bagian kiri bawah ini. Lanjut ke fitur berikutnya, yaitu fitur World Time. Fitur ini sebenarnya penting, namun akan jarang kita gunakan kalau kita jarang berpergian ke luar negeri atau kita tidak punya teman atau saudara di luar negeri. Fitur ini berfungsi untuk mengetahui waktu di seluruh dunia. Kalian cukup tekan tombol kanan atas atau bawah untuk berpindah ke negara selanjutnya. Kayak gini. Ini Roman, Berlin, dan seterusnya. Gimana? Paham semua ya sampai sini? Tenang, masih ada 3 fitur penting yang kalian tunggu-tunggu. Jadi tarik nafas sejenak dan mari kita lanjutkan. Yuk langsung aja di fitur selanjutnya, yaitu ada fitur barometer. Untuk masuk ke fitur ini kalian bisa tekan tombol baru satu kali kayak gini. Jadi fitur ini bisa juga kalian sesuaikan secara manual atau kalian kalibrasi dulu secara manual. Caranya tekan dan tahan tombol mode sampai keluar set hold dan bunyi beep. Kemudian pada area yang berkedip kalian bisa menambah atau mengurangi digit lewat tombol sebelah kanan atas. Dan untuk memindahnya kalian bisa menggunakan tombol mode. Nah, jika sudah selesai, silakan tekan dan tahan tombol mode lagi. Fitur ini akan sangat berguna saat kalian camping atau mendirikan tenda, karena dengan sangat mudah untuk mengetahui seberapa besar tekanan udara yang terjadi di daerah tersebut. Sebenarnya ini salah satu fitur yang bikin aku kagum sama jam tangan ini. Entah gimana sensor yang digunakan kok bisa jam tangan ini mengukur tekanan udara. Selanjutnya di jam tangan ini ada fitur altimeter. Fitur ini berfungsi untuk mengukur ketinggian suatu daerah dari permukaan laut. Jadi saat kita berada di puncak gunung atau bukit, kalian bisa tahu seberapa tinggi daerah tersebut dengan fitur ini. Untuk masuk ke fitur ini kalian bisa tekan tombol altimeter satu kali, tombol yang ada di kanan atas ini. Dan untuk cara settingnya kalian bisa tekan tahan tombol mode sampai keluar set hold dan bunyi beep. Kemudian kalian bisa ubah secara manual ketinggian yang sesuai dengan daerah kalian. Kalian bisa menggunakan ponsel kalian untuk menjadi patokan, biasanya ada pada bagian kompas. Lalu kalian tekan lagi tombol mode satu kali untuk men-setting interval pembacaan otomatis.
Jika sudah, tekan dan tahan lagi tombol modenya. Nah, fitur yang terakhir yaitu fitur kompas. Fitur ini tentunya sangat berguna walaupun kita tidak sedang berada di tengah hutan. Tentunya kita akan sering membutuhkan kompas untuk mengetahui arah, terlebih bagi kalian yang suka bingung sama arah. Untuk mengaktifkan fitur ini tentunya kalian bisa dengan menekan tombol kompas 1 kali. Kayak gini. Nah, dan untuk men-settingnya kalian bisa tekan dan tahan tombol mode sampai keluar set, hold, dan bunyi beep. Lalu jika tampilan sudah muncul tulisan call, maka tekan tombol altimeter 1 kali sembari mengalahkan indikator ke arah utara dan memutar jam tangan berlawanan arah jam sehingga muncul tulisan OK. Oh ya, ketika kalian mengkalibrasi kompas disarankan untuk tidak mendekatkan jam tangan ini dengan barang elektronik seperti handphone, karena sensor kompas ini akan bisa terganggu. Nah, untuk indikator kompas berada di bagian subdial kanan atas ini. Jika sudah, kalian bisa lihat arahnya pada subdial tersebut dan ada keterangan angka juga pada bagian displaynya. Oke, kelihatan kan ya? Nah, kesimpulannya, menurut aku jam tangan ini cocok banget buat kalian yang lagi nyari jam tangan dengan harga yang murah tapi punya fitur yang komplit banget. Terlebih buat kalian yang pecinta adventure ataupun outdoor living. Jam tangan ini akan sangat tepat berada di tangan kalian. Fitur-fiturnya sangat komplit, tentunya akan memudahkan aktivitas outdoor kalian. Cukup jarang juga aku menemui jam tangan dengan harga segini yang punya fitur sekomplit ini. Jadi jam tangan ini benar-benar layak untuk kalian miliki juga. Jam tangan ini memiliki beberapa varian warna, yaitu ada warna hitam, biru laut, kuning, merah, dan juga putih. Jadi silahkan pilih sesuai dengan selera kalian. So, itu tadi penjelasan tentang Digitech DS8100T dan cara settingnya. Yang penasaran dengan harganya, jam tangan ini dibanderol dengan harga di bawah 500 ribuan aja. Buat kalian yang mau mengadopsi jam tangan ini, link pembelian sudah aku taruh di kolom deskripsi di bawah. Sekian dulu untuk video kali ini. Buat kalian yang suka sama videonya, kalian share ke teman-teman kalian. Dan buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya. Aku Rio, sampai jumpa di video selanjutnya.